Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita teruskan kembali untuk pada malam hari ini, Mabadi. Soal yang berapa ini? Lupa ya. Soal. Ialah apa? Makna iqamis sholati adapun arti mendirikan sholat. Apa sih yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu? Jawab. Maknahu adapun artinya mendirikan sholat, fi'lus sholawati ialah mengerjakan beberapa sholat al-khamsi yang 5. Jadi ketika ditanya apa makna, apa arti dari iqamis sholat, di mana iqamis sholat ini adalah bagian daripada ciri orang yang bertakwa yang dalam Al-Quran disampaikan hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Jadi setelah iman dengan yang ghaib, ya, yang tidak kelihatan, kemudian bukti nyatanya keimanan itu ada dalam bentuk wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Nah, apa yang dimaksud mendirikan sholat? Artinya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan tamanna Jibril mim bani Adam lisab'i khisalin, malaikat Jibril itu mengandai-andai menjadi kelompok manusia karena ada 7 hal yang memang sangat menarik bagi malaikat Jibril melihat pahalanya yang besar. Apa itu? As-sholawatil khamsi ma'al imam. Yang pertama sangat menarik bagi malaikat Jibril itu adalah sholat 5 waktu besertaan dengan imam, artinya berjamaah. Jamaah itu sangat luar biasa pahalanya. Dan memang ada beberapa ulama yang bahkan menghukumi sholat jamaah itu sebagai sesuatu yang wajib, tidak hanya sebagai sunnah muakkad. Kalau kita Imam Syafi'i melalui pendapatnya mujtahid madhab Imam Nawawi kan fardu kifayah, ada yang wajib ain. Soal ialah apa? As-sholawatu adapun beberapa sholat al-khamsu yang 5. Apa sih sholat yang 5 itu? Jawab, hiya adapun sholawatul khamsi, hiya adapun sholawatul khamsu iku as-subhu sholat subuh, wal zuhru dan sholat zuhur, wal asru dan sholat asar, wal maghribu dan sholat maghrib, wal isya'u dan sholat isya. Sholat 5 waktu itu. Dan tidak semua orang bisa diberi kesempatan untuk kuat melaksanakan sholat 5 waktu itu. Ada beberapa orang yang memang tidak mampu, tidak diberi pertolongan, tidak diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Baik itu karena kesibukannya, baik karena kondisinya ataupun karena pengetahuan ilmunya tidak mengetahui, sehingga karena sudah terbiasa untuk meninggalkannya maka dengan enaknya dia tetap meninggalkan, dan itu banyak terjadi pada saudara-saudara kita. Kita yang sebagai orang yang diberi kesempatan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu, ada ada bagian untuk mengingatkan mereka, untuk mengajak mereka untuk bisa kembali mengingatkan tentang pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu.
Karena saudara-saudara kita masih banyak. Bahkan bulan puasa pun masih beberapa ada yang tidak melaksanakan puasa. Memang berat itu. Soal ma ialah apa? Madza langsung. Madza ma ialah apa? Za adapun sesuatu atau madza adapun sesuatu ialah yalzamu yang wajib gitu boleh. Qabla sholati di dalam sebelum sholat atau qabla sholati di sebelum sholat. Kalau dibaca madza adapun apa ialah yalzamu yang wajib apa madza qabla sholati di dalam sebelum sholat, boleh dibaca dengan seperti itu. Jawab yalzamu wajib. Madza adapun apa yalzamu ialah wajib apa madza qabla sholati di dalam sebelum sholat atau di sebelum sholat. Jawab yalzamu wajib qabla sholati di sebelum sholat atau di dalam sebelum sholat. Nah, ini kan dhorof. Qabla sholati di sebelum sholat apa al wudu apa wudu. Yang wajib sebelum sholat ya harus wudu. Karena ada hadis la yaqbalullah sholatan bila wudu'in. Allah tidak mau menerima sholat yang tanpa wudu. Dalam satu keterangan hadis bahkan Nabi pernah berkomentar, wailun, kecelakaan bagi tumit, tungkak bahasa Jawanya, tumit dikomentari oleh Rasul sebagai kecelakaan bagi tumit. Artinya apa? Tumit yang ketika wudhu itu tidak sampai terbasuh. Karena wudhu itu inti dari ibadah sebelum melaksanakan sholat itu dimulai dari wudhu. Jika wudhu sudah tidak sesuai, tidak benar, maka sholat pun akan tidak bisa diterima. Sesuai dengan hadis la yaqbalullah sholata bila wudhu'in. Allah nggak menerima sholat yang tanpa menggunakan wudhu. Kalau wudhu itu tidak sah, ya tidak bisa diterima sholat itu. Domainnya fikih mah seperti itu. Kalau ada yang mengatakan, masalah diterima itu kan urusannya Allah. Kalau urusan Allah itu hakikat namanya. Kita nggak membahas. Kalau fikih itu nahkumu bidzawahir. Kita itu menghukumi yang nampak oleh kita. Kalau ada orang kok sholat tanpa menggunakan wudhu, maka secara otomatis fikih menghukumi itu sholat hukumnya tidak sah atau belum sholat dia. Yang namanya tidak sah kan berarti hukumnya dia belum sholat. Artinya harus dibenerin lagi wudhunya. Sekarang kam ialah berapa furudul wudhu'i adapun beberapa fardunya wudhu. Nah, berapa fardunya wudhu? Kam ialah berapa furudul wudhu'i adapun beberapa fardunya wudhu. Kalau ditanya terus ketika wudhu itu yang harus dilaksanakan ada berapa? Jawab furudul wudhu'i adapun beberapa fardunya wudhu. Furudul wudhu'i adapun beberapa fardunya wudhu. Sittatun ialah 6. Sittatun ialah ada 6. Kalau dalam bahasa Jawa ya iku sittatun ono 6. Sittatun ialah ada 6. Al awalu adapun yang pertama. Al awalu adapun yang pertama an-niyatu ialah niat. Yang pertama niatnya pekerjaan hati nih. Pekerjaan hati ya indah husni awali juz'in. Ketika pertama kali dia membasuh juz dari wajah, yaitu situlah niat. Kerentek ya. Kerentek dalam hati untuk mau melaksanakan wudhu.
Itu niat. Asani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi ialah membasuh wajah. Wajah itu bagiannya kalau min tulihi dari panjang, sisi panjang itu mimana biti sya'ri, dari tempat di mana rambut itu tumbuh, ila tahta taqani, sampai ke bawah dagu. Kalau min ardihi dari sisi luasnya, min ardihi dari sisi luas, dari lebarnya wajah, bainal udhunaini, antara dua telinga, ini yang disebut wajah. Maka ketika ada orang wudhu kok hanya di depan kayak gini nih, tidak sampai ke sini, itu nanti sangat dimungkinkan untuk terjadi ketidaksempurnaan atau bahkan tidak sah. Jadi kalau hanya kayak gini tanpa memperdulikan padahal dari mulai manabiti sya'ri itu yang di sini sampai tahta dakwani itu sampai di sini, kemudian bainal udhuna ini dari sisi lebarnya itu kalau tidak diperhatikan benar, kalau hanya kayak gini di depan ini, sementara sini belum tersentuh, bisa menjadi tidak sah. Asal itu adapun yang ketiga dari fardunya wudhu. Asal itu adapun yang ketiga, ghuslul yadaini ialah membasuh kedua tangan. Masuk kedua tangan ini. Kedua tangan itu sampai benar-benar mirfaqain ini, siku ini, ma'al mirfaqain ini beserta kedua siku. Siku ini benar-benar ikut dibasuh, tidak sampai hanya sampai sini tapi naik ke atas. Ma'al mirfaqain ini beserta kedua siku, tidak sampai kedua siku itu tidak, tapi beserta, artinya kedua sikunya pun ikut dibasuh. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, mashu ba'dir ra'si ialah mengusap sebagian kepala. Ba'di, sebagian. Boleh. Pokoknya masih di batas kepala lah intinya. Kepala ini. Sebagian. Kalau sudah ke bawah kepala sini, walaupun rambutnya panjang sampai sini, kemudian ini walaupun masih nempel ke kepala tapi sudah di luar batas kepala, maka tidak sah. Bagian kepala. Al-khamisu, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini ialah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki. Kedua mata kaki kita itu harus ikut terbasuh ketika membasuh. Kalau bisa memang ada kesunahan dalam membasuh anggota-anggota wudhu itu, ada ad-dalku, ada kesunahan yaitu untuk sampai mengosoki anggota wudhunya. Jadi dia hanya terbasuh saja tapi sampai digosoki biar merata, benar-benar dipastikan itu terbasuh. Asadisu, adapun yang keenam, at-tartibu ialah tertib berurutan. Yang keenam adalah tertib. Ini daripada rukun-rukunnya wudhu. Soal ialah apa? Niatul wudhu'i, adapun niatnya wudhu. Apa sih niat wudhu? Jawab, hiya adapun niatul wudhu. Jawab, hiya adapun niatul wudhu iku atau ialah nawaitu raf'al hadasil asghari, ialah mengucapkan berniat saya menghilangkan hadas yang kecil. Nawaitu raf'al hadasil asghari, mengucapkan saya berniat saya menghilangkan hadas kecil. Nawaitu berniat siapa saya, raf'al hadasi terhadap menghilangkan hadas al asghari yang kecil. Itu niatnya wudhu. Intinya niat menghilangkan hadas, itu pekerjaan hati lah intinya.
Artinya hati ketika membasuh itu benar-benar niat untuk mau menghilangkan hadas kecil. Mungkin seperti itu untuk materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini materi dasar bisa untuk coba diulang-ulang, kemudian dipahami, bisa juga untuk diberikan pembelajaran ini kepada anak-anak kita, karena ini untuk pemula, untuk anak-anak, tepat sekali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.